Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan kali ini di Google Meet. Semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu ada hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Kemudian pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya, yaitu dibagi menjadi dua, makbul dan mardud. Nah, makbul juga dibagi lagi, sahih dan hasan. Sahih dibagi lagi menjadi lizati dan lighairi. Dan makbul dan hasan dibagi menjadi dua, yaitu lizati dan lighairi juga. Kemudian yang mardud dia pembagiannya ada dhaif. Slide selanjutnya. Hadis sahih. Definisi hadis sahih yaitu huwa mattasalla sanaduhu binaqlil adl dubitun kamilan wa hala minasyuzuzi wal ilah, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni atau dobit tanpa ada kejanggalan syadz dan cacat atau ilat. Nah, syarat-syarat hadis sahih yang pertama yaitu sanadnya mutasil atau bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Kemudian syarat yang kedua, perawinya adil, yaitu seorang muslim dewasa atau sudah balik, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian syarat yang ketiga, perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak lupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Kemudian syarat yang selanjutnya itu tidak syadz, yang berarti periwayatan orang sikoh percaya, yaitu adil dan dobit, bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu tidak ada ilat atau sesuatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Kemudian di sini ada contoh perkataan, yaitu hadisnya idza shalla ahadkum rak'atayil fajri falyadtaji'an yamini, yang artinya jika telah sholat 2 rakaat fajar salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Kemudian contoh perbuatan, yang tadi kan perkataan ya, sekarang perbuatannya yaitu apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ringan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan iqomah. Nah, di sini juga hadis ini
hadis ini syah karena menyalahi periwayatan orang-orang yang lebih siko. Jadi riwayatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari Rasulullah ke Abu Hurairah, Abu Hurairah ke Abu Sohi, kemudian ke Amash, terus ke Ab Abdulwaros bin Zaid, dan yang terakhir Abu Daud wa Tirmizi. Nah, periwayatan yang kedua yaitu dari Aisyah, kemudian ke Abu bin Zabir, kemudian ke Zahir, kemudian ke Shu'aib, terus ke Abu Yaman, kemudian ke Al-Bukhari. Kemudian contoh hadis mu'alal, yaitu jika seorang tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak samin padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Kemudian Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Kemudian hadisnya dibagi juga nih, dibagi jadi dua perawi. Yang pertama Rasulullah ke Abu Hurairah, kemudian ke Sa'id bin Musaib, kemudian ke Zahir, dan yang terakhir ke Muhammad. Kemudian perawi yang kedua yaitu dari Rasulullah ke kemudian ke Abdul Abbas, kemudian ke Abdullah, kemudian ke Zahir, kemudian ke Al-Bukhari. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pembagian hadis sahih. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sahih li zati, yang kedua sahih li ghairihi. Apa sih sahih li zati ini? Sahih li zati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Begitupun sahih li ghairihi adalah hadis yang mana sifat dobitnya, perawinya kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat, sehingga derajatnya naik dari hasan li zati menjadi sahih li ghairihi. Adapun contoh sahih li zati, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Al-Bukhari ke Hamidi Abdullah ibnu Zarir, Sofyan, Yahya ibnu Sa'id An-Nasari, Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, Al-Qamah ibnu Waqasos Syai'i, lanjut lagi Umar ibnu Khattab, terakhir yaitu Rasulullah. Lanjut. Selanjutnya ada contoh sahih li ghairihi, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Artinya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap sholat. Di sini sahih li zati itu ada Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari ke Malik, Muslim ke Sofyan ibnu Ainah, lanjutnya Abu Zar Al-Araj. Selanjutnya habis itu ke Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ini nanti terbagi lagi. Jadi kemarin kan udah dibahas tentang matan dan sanad ya urutannya.
Jadi ini berurut gitu loh tingkatan. Nah, yang hasan naik tingkat menjadi sahih li ghairihi sampai sabdanya ke Rasulullah seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Definisi hadis hasan huwa mattasola sanaduhu binaqlil adli lidobiti dobeton akhaffu min dobetis sahihi wasalami min syuruzi wa ilatin qadihah. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dobit dengan tingkat kedobitan lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih, selamat dari kejanggalan atau sya'at dan cacat belat. Itu adalah cacat. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedobitan perawi dalam hadis sahih sempurna, sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Selanjutnya dibacakan oleh Teh Salma. Teh Adilah. Pembagian dari hadis hasan dibagi dua, yaitu hasan li zati dan juga hasan li ghairi. Hasan li zati yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat berikut, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobitnya ringan, tidak syadz, dan juga tidak berilat. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis doif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Di sini ada contoh dari hadis hasan li zati. Ma akhrajahu Tirmizi qala sana bin Darus sana Yahya ibnu Sa'id Qottan sana Bahza bin Hakim qala haddatsani Abi an Jiddi qala qultu ya Rasulullah man abur qala ummuka qultu summaman qala ummuka qultu summaman qala ummuka qultu summaman qala summa abaka summal aqraba fal aqrab. Ini hadisnya tentang yang siapa yang lebih dihormati. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah selalu menjawab ibumu. Di sini ada sanadnya. Yaitu dari At-Tirmizi, mendengar dari Bandar, mendengar lagi dari Yahya ibnu Sa'id Al-Qottan, mendengar lagi dari Hajjaj ibnu Hakim, mendengar lagi dari Hakim, mendengar lagi dari Muawiyah, lalu mendengar lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada contoh dari hadis hasan li ghairi. Al-mu'minu yamutu bi'irkil jabin. Kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahi. Di sini ada sanadnya. Yang paling bawah yaitu perawinya ada dari At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. At-Tirmizi mendengar dari Yahya ibnu Sa'id, mendengar lagi dari Musna ibnu Sa'id, mendengar lagi dari Fanadah. Yang An-Nasa'i mendengar dari Muhammad ibnu Muammar, mendengar lagi dari Yusuf ibnu Muammar, mendengar lagi dari Kahamas ibnu Hasan, dari Fatada dan juga Kahamas ibnu Hasan, mendengar dari Abdullah ibnu Yaridah, mendengar lagi dari Baridah, mendengar dari Rasulullah. Yang At-Tirmizi ini hadis doif naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Yang An-Nasa'i yaitu hadis sahih.
Ini ada kitab-kitab hadis sahih dan juga kitab-kitab hadis hasan. Kitab-kitab hadis sahih yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Sakan, Sahih Al-Albani. Yang kitab-kitab hadis hasan ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan Daruqutni. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Ya, selanjutnya ada hadis dhaif. Definisi hadis dhaif yaitu ad-dhaifu huwa ma lam yajma' sifatil qabuli al-masyrutati fi sahihi wal hasan. Yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Nah, di sini ada macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi menjadi dua, ya, ada sebab penggunaan sanad dan ada sebab cacat perawi. Nah, sebab penggunaan sanad itu ada mursal, ada munqati, ada mu'dhal, ada mu'allaq, ada mudallas. Lalu sebab cacat perawi terbagi menjadi dua, yaitu ada cacat keadilan dan cacat kebabbitan. Cacat keadilan ada maudhu, ada matruk, dan majhul. Sedangkan cacat kebabbitan ada munkar, ada mu'allal, ada mudarraj, ada maqlub, ada mutarib, ada muharraf, ada musannaf, dan ada syadz. Di sini ada contoh hadis dhaif mudraj. Asbigul wusu'a wailulil aqabi minan nar. Yang artinya sempurnakan wudu, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Lalu Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu karena Abu Qasim SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Nah, di sini ada hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya, yaitu kalimat sempurnakan wudu. Selanjutnya dari Oke. Selanjutnya ada contoh hadis dhaif matruk. Alaikum bistinai masari asui wa alaikum bisadaqati siri fa innaha tudfi'u wadaballahi azza wa jalla. Yang artinya wajib atas kamu sedekah sir sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Jadi oleh para ulama, poin ini dijuluki matruk al-hadis atau ditinggalkan hadisnya, dan laisa bisyai'in atau tidak ada apa-apa. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Pertama, pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm tidak dapat diamalkan secara mutlak. Pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Dan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu, dalam perkara tertentu seperti fadhil, targhib atau janji-janji, dan tarhib atau ancaman. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Dua, dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu. Yang ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Yang keempat, tidak meyakini alaihi wasallam. Kitab hadis dhaif. Yang pertama
bin Hanbal. Yang kedua ada Taqrib al-Manhaj bi Tartib al-Mudraj karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang ketiga ada Al-Marasil karya Abu Daud. Selanjutnya At-Tabyin lo Asma al-Mudallisin karya Al-Khatib al-Baghdadi. Yang kelima ada At-Tashyif karya Ad-Daruqutni. Untuk sesi penyampaian materi telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangannya atau di kolom komentar juga tidak apa-apa. Aku mau tanya, Pak. Bagaimana jika kita mengetahui hadis itu sahih atau tidak? Baik, terima kasih Najwa. Kita tampung dulu ya, nanti dijawab. Izin menjawab boleh? Tadi kan bagaimana cara mengetahui bahwa hadis itu sahih atau tidak? Dikatakan sahih itu apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat dhabit. Jelas tidak? Maaf, mau tanya. Untuk poin ketiga tadi, perawinya bersifat dhaif, itu maksudnya gimana ya, Kak? Maksudnya dari perawinya bersifat dhabit itu, perawinya tidak bertentangan dengan perawi lainnya kayak yang tidak jelek, tidak ada cacat, tidak salah, tidak lupa dan tidak keliru. Itu. Ya, izin menambahkan juga dari Kak Davina. Jadi pengertian dari dhabit itu sendiri, itu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi dari kalian? Ya, sama-sama. Saya tunggu ya sampai jam 11.37. Kalau ada yang nanya lagi, itu udah nunjukin jam 11.37. Nah, jika tidak ada yang bertanya, kita tutup ya. Jika kalian ada yang ditanyakan, boleh kalian tanya di grup WhatsApp kita. Mungkin materi kita kali ini hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan yang kata-kata yang kita ucapkan. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.